Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang aku banggakan, kelas 7 dan kelas 7A dan kelas 7B. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan bab kemarin, tapi kita masuk pada materi tentang baiat akobah. Sebelum kita mulai materi hari ini atau pertemuan kali ini, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini dapat memudahkan kita dalam memahami materi yang akan kita pelajari kali ini. Untuk materi SKI, kita masih pada bab yang kemarin, tapi kita melanjutkan pada materi tentang baiat akobah. Kita buka modulnya halaman 17. Yang akan kita pelajari kali ini yaitu baiat akobah yang pertama, baiat akobah yang kedua, tantangan dakwah Nabi Muhammad, diplomasi dengan Nabi Muhammad, hijrah ke Abyssinia, pemboikotan kelompok kafir Madinah, peristiwa Isra Mi'raj, misi ke Taif dan hijrah ke Madinah. Perlu kita tahu, kita pada materi ini akan mempelajari mengenai baiat akobah. Apa itu baiat? Baiat adalah perjanjian antara dua kelompok, yaitu kelompok Nabi Muhammad dengan kelompok suku Khazraj yang berasal dari Yasrib atau Madinah. Dulu pada masa jahiliyah di Mekah banyak terjadi perjudian karena orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Di antara kebiasaan yang sudah dikenal akrab pada masa jahiliyah yaitu hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Di antaranya berzina, mencuri, membunuh anak perempuan yang masih hidup. Tradisi yang telah mengakar kuat ini bagi para tokoh, bangsawan, dan konglomerat adalah perbudakan manusia. Ada juga manusia yang diperlakukan seperti budak. Bahkan perbudakan ini menjadi hal yang wajar bagi mereka. Padahal hal ini dinilai buruk dengan ajaran Islam. Maka dari itu sejak Islam datang, semuanya berubah dan menjadikan penduduk asli Mekah menjadi tidak senang terhadap ajaran agama Islam karena dia merasa ada ajaran lain yang berusaha menggantikan posisinya. Langsung kita masuk poin B halaman 17, yaitu tentang baiat akobah. Baiat tadi apa? Perjanjian antara dua kelompok, yaitu kelompoknya Nabi Muhammad dengan kelompok suku Khazraj dari Yasrib. Ketika terjadi musim haji, tepatnya di bulan apa? Dzulhijjah, di mana banyak suku dan ketua sukunya itu datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Pada waktu itu Rasulullah SAW mendatangi dan mengajak suku tadi yang datang ke Mekah. Telah didatangi, Nabi Muhammad menemui salah satu ketuanya yang bernama Jabir bin Abdullah. Karena sebelumnya suku Khazraj tadi yang berasal dari Yasrib sudah mendengar ajaran Nabi Muhammad. Setelah itu di antara mereka ada juga yang masuk Islam karena sudah bertemu dengan ketuanya dan pemimpinnya sudah masuk Islam. Lalu ada pengikutnya lagi yang ikut memeluk Islam. Di antaranya Abu Umamah, As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Haris, Rifai bin Malik, Utbah bin Amir, dan Uqbah bin Amir. Setelah melaksanakan ibadah haji dan bertemu dengan Rasulullah, orang tadi kembali ke tempat asalnya, yaitu suku di Yasrib. Baiat akobah yang pertama ini terjadi pada tahun 12 kenabian, yaitu pada waktu pertama datanglah
orang Yasrib ke Mekah melaksanakan ibadah haji sejumlah 12 laki-laki dan 1 orang perempuan. Ini terjadi di daerah Aqobah, makanya dinamakan Bai'at Aqobah. Perjanjian ini juga dinamakan Bai'ah Aqobah Ula, yaitu perjanjian Aqobah yang pertama. Ada juga yang menamakan Bai'atun Nisa. Kenapa? Karena perjanjian ini diikuti oleh seorang perempuan bernama siapa? Afra binti Abid bin Sa'labah. Di modulnya itu ada halaman 17 ya. Di garis bawahi yang kiranya penting, nanti dipelajari. Sedangkan isi dari perjanjian Aqobah sendiri itu ada banyak. Yang pertama, maksudnya mereka ini orang Yasrib yang melaksanakan perjanjian dengan Rasulullah. Sesudah masuk Islam, mereka tidak akan mempersekutukan Allah. Terus yang kedua, tidak akan mencuri. Yang ketiga, tidak akan berzina. Terus yang selanjutnya, tidak akan membunuh anak-anak, tidak akan memfitnah, dan tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad. Itulah isi perjanjian Aqobah yang pertama. Terus tahun yang selanjutnya, yaitu tahun ke-13 kenabian. Tahun 13 kenabian datang lagi orang Yasrib ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan orang Yasrib ini sekarang berjumlah lebih banyak dari yang pertama karena sudah banyak mendengar kebaikan agama Islam. Orang Yasrib yang kedua ini dinamakan Bai'at Aqobah yang kedua. Sejumlah 75 orang, yaitu 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan di bawah pimpinan Al-Barra bin Mabrur. Setelah bertemu, terjadilah perjanjian. Sedangkan isi perjanjian Aqobah yang kedua yang isinya apa? Mendengar dan taat kepada Nabi Muhammad, baik dalam perkara yang mereka suka maupun yang mereka benci. Apapun harus taat pada Nabi Muhammad. Berinfak, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Maksudnya kita bersedekah, berinfak, baik kita tidak punya maupun kita punya rezeki yang berlimpah. Terus selanjutnya beramar ma'ruf nahi mungkar, melakukan yang baik dan meninggalkan yang jelek. Tidak terpengaruh celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah. Tidak usah terpengaruh apa yang dikatakan orang lain mengenai agama Islam. Harus tetap percaya kepada Nabi Muhammad. Ini adalah perjanjian Aqobah yang kedua. Sekarang kita masuk pada tantangan dakwah Nabi Muhammad. Tantangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah ini diplomasi dengan Nabi Muhammad. Maksudnya gini, ketika itu di Mekah itu ada salah satu tokoh orang kafir Quraisy yang masuk Islam namanya Umar bin Khattab. Hal ini menjadikan penduduk Mekah menjadi takut, menjadi semakin benci terhadap Islam karena banyak orang kafir Mekah yang sudah masuk agama Islam. Lalu orang Mekah ini berinisiatif untuk menyerang Islam dan membunuh Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan yang pertama? Yang dilakukan yang pertama, orang kafir Quraisy menyuruh seorang laki-laki namanya Walid bin Mughirah dengan membawa Umar bin Walid, yaitu seorang pemuda yang gagah dan tampan, untuk ditukarkan kepada Nabi Muhammad. Orang ini dikasihkan pada Abu Thalib. Abu Thalib, hai Abu Thalib, ambillah laki-laki ini, tapi kasihkan Muhammad padaku dan akan saya bunuh. Dikasihkan apa enggak? Tidak, tapi Abu Thalib masih melindungi keponakannya, yaitu Muhammad. Akhirnya gagallah rencana orang kafir Quraisy Mekah yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Selanjutnya, rencana lagi yang kedua. Apa yang dilakukan? Setelahnya, yang kedua, Nabi Muhammad ditawarkan tahta. Tahta itu apa? Harta, wanita, dan apapun yang diinginkan Nabi Muhammad. Tapi syaratnya Nabi Muhammad harus menghentikan dakwah atau penyebaran agama Islam. Siapa yang diutus ini? Utbah bin Rabi'ah, diutus untuk menemui Nabi Muhammad. Tetapi apa yang terjadi?
hal ini juga gagal juga karena Nabi Muhammad tidak terpengaruh apapun untuk menyebarkan agama Islam. Setelah itu, karena banyak terjadi masalah pemberontakan dan kebencian orang kafir Mekah semakin mendalam terhadap umat Islam, akhirnya Nabi Muhammad melaksanakan hijrah ke Abyssinia. Setelah itu Nabi Muhammad hijrah ke Abyssinia, tidak sedikit sahabat Rasulullah menjadi korban kemarahan kaum Quraisy ini yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke Abyssinia atau sekarang namanya Ethiopia atau Habasyah. Setelah itu selanjutnya yang ketiga yaitu pemboikotan kelompok kafir Mekah. Tahu boikot? Di boikot itu kalau sekarang istilahnya dibully ya. Pemboikotan kelompok kafir Mekah karena orang kafir sudah penat dengan apa yang dilakukan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Akhirnya dia berinisiatif untuk memboikot orang Islam yang ada di Mekah. Lalu dengan perjanjian orang Islam Bani Hasyim, keluarga Nabi Muhammad, dan Bani Muthalib diboikot selama 3 tahun. Diboikot itu diapakan? Diboikot itu tidak boleh melakukan apapun dengan orang kafir Mekah. Maksudnya orang Islam dengan orang kafir Mekah tidak boleh berhubungan apapun. Sedangkan isi perjanjian atau pemboikotan, yang pertama, penduduk Quraisy dilarang menikah, dilarang berdagang, maka tidak boleh jual beli, terus dilarang hubungan yang lain dengan kabilah ini. Perjanjian ini digantung di Ka'bah selama 3 tahun. Hal ini merugikan umat Islam sehingga umat Islam banyak yang menderita kelaparan, kehausan, dan kedinginan. Lalu baru menyadari orang kafir Mekah hal ini rupanya tidak bagus dan tindakan yang keterlaluan. Akhirnya barulah hal ini dihentikan oleh orang kafir. Sekarang peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu apa? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa Palestina ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad sebelum melakukan Isra Mi'raj, beliau mengalami hal-hal yang menyedihkan. Paman yang dia sayangi, siapa namanya? Abu Thalib, ini meninggal dunia. Setelah itu istri yang dicintai namanya siapa? Siti Khadijah. 2 orang yang dicintai ini meninggal dunia. Keduanya pada waktu ini dinamakan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur hati Nabi Muhammad, beliau memberikan kabar gembira, yaitu mengisra dan mi'rajkan Nabi Muhammad. Tapi hal ini ketika Nabi Muhammad selesai Isra dan Mi'raj dengan ditemani malaikat Jibril, banyak orang yang tidak percaya. Tapi hanya 1 orang yang percaya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau mendapat gelar As-Siddiq karena dia orang yang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Selanjutnya misi ke Taif, karena Nabi Muhammad di Mekah masih banyak orang yang membenci dan memerangi, dan bahkan umat Islam banyak yang disiksa. Akhirnya Nabi Muhammad berusaha hijrah ke Taif. Awalnya Nabi Muhammad pergi sendirian ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Dia mencari informasi bagaimana orang Taif baik apa enggak kalau kita hijrah ke sana. Setelah di sana apa yang terjadi? Rupanya di sana di Bani Saqif, suatu kabilah yang kuat dan dipimpin oleh Amr bin Umar bin Thaqafi. Nabi Muhammad di sana tidak mendapatkan hal yang baik, tapi malah Nabi Muhammad di sana diperlakukan secara kasar, biadab, dan dilempari batu. Inilah misi Nabi Muhammad ke Taif yang tidak sesuai dengan hal yang diharapkan. Setelah itu Nabi Muhammad melaksanakan lagi hijrah ke Madinah bersama umat Islam, diajak hijrah. Awalnya Nabi Muhammad tidak sendiri, tapi Nabi Muhammad menyuruh sahabat yang lain untuk berangkat terlebih dahulu. Sahabat itu yang pertama siapa? Abu Salmah bin Abdul As'ad dan Mus'ab bin Umair.
serta Amir bin Umi Maktum, kemudian disusul oleh Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, dan Umar bin Khattab. Sedangkan Abu Bakar dan Nabi Muhammad bersembunyi di gua Hira selama 3 hari, dan semuanya dibantu oleh putranya Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Abu Bakar. Setelah semua dirasa sudah baik dan tenang, akhirnya Abu Bakar dan Nabi Muhammad pergi ke Madinah pada malam hari, yaitu sampai di Madinah tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 13 Kenabian. Untuk tugas selanjutnya pilihan ganda ini dikerjakan sama Isai ya. Demikian untuk materi SKI pertemuan kali ini. Dan sampai di sini semoga kita semua mudah dan dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.